Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kita bertemu lagi ya hari ini untuk belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran ketiga, yaitu materi IPA dan Bahasa Indonesia. Yuk kita belajar. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang adaptasi tumbuhan, yaitu yang untuk kita bahas adalah yang terhadap lingkungan hidupnya ya, xerofit, hidrofit, dan higrofit. Hari ini kita akan lebih membahas tentang materi adaptasi untuk melindungi dirinya, gitu ya. Ini untuk kalian mengingat ya, kemarin xerofit di tempat yang kering, higrofit di tempat yang lembab, hidrofit di tempat yang banyak air. Ingat-ingat ya, hidro, air gitu. Oke, sekarang yang untuk melindungi dirinya. Tidak seperti hewan, tumbuhan itu tidak bisa berpindah tempat gitu ya, untuk melindungi dirinya dari pemangsanya gitu kan, tapi dia mempunyai ciri unik untuk melindungi dirinya, contohnya dengan duri, racun, atau mengatupkan daunnya, dan lain-lain. Kita akan bahas ya contohnya beberapa. Nah, ini contohnya pada mawar. Tumbuhan mawar memiliki duri ya nak, itu salah satu bentuk perlindungan dirinya. Jadi ketika ada yang mendekati dia, terkena duri gitu. Kemudian contoh berikutnya adalah nanas. Nanas juga sama ya, memiliki duri yang tajam. Ketika jadi ada yang ingin memetiknya atau ada binatang yang ingin makan, kena durinya gitu ya. Nah, kemudian ini pohon karet, getahnya, dia melindungi diri dengan getahnya yang lengket dan juga bisa gatal juga ya. Nah, ini dengan racun, tanaman kecubung. Lihat nih, bunganya indah sebenarnya ya, tetapi dia menghasilkan racun. Itu salah satu perlindungan dirinya juga. Nah, ini dia kantung semar. Pernah lihat ini? Nah, daunnya ini termodifikasi membentuk kantung. Di dalam kantungnya terdapat racun dan juga bukan racun, enzim pencernaan, ibu salah bicara. Dan nektar. Jadi nektar itu kan makanan serangga ya. Serangganya tertarik masuk karena ada nektar. Tapi ketika dia masuk ke dalamnya, tidak bisa keluar lagi karena dia langsung dicerna oleh enzim pencernaan. Gitu. Kemudian contoh berikutnya, nah ini ibu punya videonya ya. Dilihat. Nah, kalian tahu ini apa? Tumbuhan Venus flytrap. Lucu ya. Jadi dia mengatup tup gitu. Jadi bentuk daunnya seperti mulut ya nak. Terus pinggir-pinggirnya ada seperti gigi-gigi yang tajam gitu ya. Jadi nanti ketika dia ada serangga yang mendekati, langsung mengatup tup gitu. Gitu ya. Ntar ibu cepetin dulu. Nah, lucu ya, nih seperti mulut kan. Nanti jadi ketika ada yang masuk mendekati serangga, dia masuk dimakan gitu. Ya, jadi tadi termasuk kantong semar dan Venus flytrap termasuk tumbuhan insektivor ya, insektivora, pemakan serangga. Karena kan kalau tanaman lain dia mendapat makanannya dari unsur-unsur zat hara dan air ya, atau pupuk gitu kan yang ada di unsur zat hara yang ada di dalam tanah. Kalau tadi kantong semar karena dia hidup di lingkungan yang minim nitrogen, unsur nitrogen, ya dia bentuk penyesuaian dirinya makan serangga itu. Gitu ya. Nah, ini contoh berikutnya adalah pohon bambu. Mempunyai ciri khusus bulu halus dan tajam di batangnya. Jadi bisa menyebabkan gatal gitu ya. Oke, sekarang kita bahas kata tanya untuk membuat peta pikiran suatu teks. Kemarin kita udah bahas ya. Jadi peta pikiran itu kan bisa kita temukan dengan kalimat tanya, kata tanya. Jadi kita buat kalimat tanya berdasarkan teks yang ada gitu ya. Nanti ketahuan peta pikirannya.
Jadi suatu teks itu pasti memiliki informasi penting. Informasi penting tersebut dapat kita temukan dengan membaca teks secara utuh. Nah, kita juga bisa menemukan informasi penting menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana yang kemarin bersingkat tuh. Adik Simba. Jadi kalian bisa hafal. Dengan membuat pertanyaan menggunakan kata tanya dan mencari jawabannya dari pertanyaan tersebut, kita akan lebih mudah menemukan informasi pentingnya. Nah, ini kita ulangi sedikit ya. Kemarin adik Simba hanya apa? Dik, dinya di mana? Kak, adik kaknya kapan? Simba, sinya siapa? M-nya mengapa? B-nya bagaimana? Ini pasti udah paham ya, udah sering dipelajari juga. Apa menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi, di mana menanyakan tempat, kapan menanyakan waktu, siapa menanyakan seseorang, mengapa menanyakan penyebab, bagaimana menanyakan proses atau cara. Nah, ini contohnya. Ada paragraf begini. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus 45. Nah, informasi pada kalimat ini adalah berupa waktu terjadinya peristiwa kan. Nah, jadi bisa kita tanya dengan kalimat kata tanya kapan. Kapan terjadinya peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia? Begitu ya. Kira-kira nanti kalian coba cari di buku tema, kan banyak tuh bacaan. Nanti coba dibaca, kemudian kalian tuliskan peta pikirannya menggunakan kata tanya adik Simba ya. Apa, di mana, siapa, mengapa, bagaimana. Nah, coba nanti dicari, kemudian tulis di buku tugas, kumpulkan kepada gurunya. Oke, sekian materi dari ini. Semoga kalian paham. Jika belum paham, boleh bertanya kepada Ibu Septi langsung atau ditonton videonya dari ulang ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.